pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk kita pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai berita yang cukup viral, yaitu berhubungan dengan salah satu warga negara kita yang memang mengklaim adanya hutang yang belum dibayarkan oleh negara kita kepada orang ini. Dan memang dia adalah salah satu figur yang cukup terkenal dan juga memang istilahnya memiliki banyak sekali hal-hal positif di dalam dirinya. Nah, dalam membahasnya, tapi nggak bisa sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Kalau Erika sempat baca itu beritanya memang ini lagi in-innya Erika. Jadi orang ini itu dia mengklaim sudah mencoba menagih haknya selaku warga negara yang baik, terus juga sudah melakukan komunikasi juga sudah, lalu tapi dia merasa kok kayaknya ya, tidak kunjung-kunjung istilahnya dia mendapatkan haknya. Karena kalau dari berita yang saya baca, dia malah sudah memberikan diskon juga terhadap hutangnya. Lalu apa kira-kira kalau mereka begini? Apakah sekarang itu kita punya warga negara? Itu ketika misalkan ada perjanjian Erika dengan negara kita itu, ya apa ya? Harus seperti itu ribetnya. Atau memang sebenarnya ada salah satu something wrong di sini Erika. Gimana kalau menurut Erika sendiri? Kalau kalau aku pertama sih, aku aku sempet nyari-nyari sih, Kak. Cuman, dari semua media yang aku baca itu tidak begitu detail lah, cuman dibilang kalau, negara punya utang. Sekarang kalau aku sih balik lagi, negara punya utang tuh kan pasti lewat salah satu departemennya. Misalnya, yang punya hutang ini adalah departemen apa, tenaga kerja atau, Hmm. apa yang PU gitu-gitu kan biasanya yang sering sih PU ya kalau yang aku tahu. Itu biasanya sih kalau 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 aku tahunya sih kalau waktu aku selesai kerja, terus aku submit invoice, Hmm. kayak begitu-begitu tuh langsung nggak langsung sih, mungkin sekitar, 30 hari itu terbayar gitu loh. Makanya aku sih nggak tahu, kenapa utang yang disebutin itu segitu lamanya gitu loh, atau mungkin, itu adalah invoice yang belum terkirim atau apa, kan aku juga nggak tahu detailnya ya, cuman cuman dilihatin kalau itu eee sudah sampai PK gitu kan, terus, Hmm. udah ada putusannya gitu-gitu. Cuman nggak diliatin detail itu seperti apa. Jadi aku sih terus terang, so far sih aku nggak pernah punya isu sama pemerintah sih, maksudnya dari departemen mereka itu ya paling lambat-lambat ya beda-beda sekian hari lah dari mereka tadinya janji 30 hari gitu, mereka bayarnya mungkin baru 45 hari kayak gitu, itu nggak pernah molor juga sampai sampai lebih dari sebulan atau 2 bulan tuh juga hampir dibilang nggak pernah gitu loh. Jadi aku sendiri juga, eee, nggak bisa komen banyak ya gitu. Mungkin ada sesuatu yang 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 kita nggak tahu gitu. Mungkin apa, gitu kalau aku bilang sih tadi mungkin ada invoice yang belum terkirim atau mungkin ada perjanjian yang keselip gitu. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama merasa benar kan, pemerintah mungkin bilangnya, "Mana perjanjianmu?" Pasti gitu-gitu kan. Terus Hmm. pengusahanya bilang, "Kan sudah ada gini-gini." Pasti begitu-begitulah kalau aku Hmm. pikir kan gitu. Iya. Jadi ya balik lagi kalau seandainya itu sudah ada buktinya, sudah ada semua dan emang belum terbayar biasanya sih, untuk nagih ke suatu departemen pemerintahan itu biasanya nggak susah sih kalau aku Hmm. setahunya sih seperti itu gitu loh. Jadi kalau mereka sendiri ya memang anu ya, ibaratnya eh, harus ada semacam mungkin hearing lagi ya, atau nggak ketemu ngobrol lagi, terus Iya, dibawa perjanjiannya mhm, gitu. Lalu begini Erika, kan berarti di sini ibaratnya ini memang dia speak up itu kan karena dia merasa lelah ya, kalau orang bilang karena sudah ditagih,
berulang-ulang kali dia bilang, wah ini sepertinya itu apa sulit ya untuk mendapatkan lunasan. Begitu. Karena mereka sendiri begini, apakah sekarang ibaratnya ketika negara itu dia memiliki hutang, itu kalau Erika kan juga selaku pengusaha, misalkan Erika dipinjam itu uangnya, Erika pinjam uang ya untuk negara kan begitu. Lalu Erika, oh ya, Erika dengan semangat memberikan bantuan kepada negaranya. Lalu, tapi di sini Erika kira-kira kalau dari sisi pengusaha begitu, apakah memang tidak ada kayak orang bilang itu kecewa ketika Erika misalkan nagih begitu kepada negara, tapi lah kok kayaknya kok eh, buletisasi ya? Gimana kalau Erika sendiri? Kalau kalau aku sih terus terang kalau di kantorku itu emang ada yang namanya dedicate dedicate officer. Jadi Hmm. ada biasanya tiap tiap customerku itu kita kasih apa ya namanya jadi satu orang untuk PIC-nya gitu. Kalau kayak gitu-gitu jadi begitu waktunya tagihan atau apa gitu biasanya dari finance-ku tinggal info ke PIC masing-masing bilang ini belum bayar nih belum bayar gitu. Itu lebih apa ya? Itu lebih enak daripada cuman dari finance yang langsung nagih gitu loh. Kadang-kadang kan kalau finance ini kan taunya udah jatuh tempo tapi belum terbayar kayak gitu. Detail-detailnya mungkin finance ini nggak tahu kayak mungkin dari PIC masing-masing perusahaan tuh bilang oh nanti kita tapi bayarnya agak lama ya mungkin mundur sekian soalnya seandainya ini bapaknya nggak ada belum bisa tanda tangan untuk transfer atau belum di clear atau gimana kayak gitu-gitu itu biasanya kalau kalau punya PIC masing-masing itu lebih lebih apa ya lebih gampang untuk nagih kasarannya nagih-nagih itu lebih gampang gitu loh. Jadi sementara waktu ini aku belum pernah ada isu sih sama pemerintah maupun sama customer-customerku yang lain. Jadi emang anu ya Erika, ibaratnya mestinya ada kayak dedicate officer sendiri ya, atau enggak Iya, petugas yang memang iya. khusus untuk menagih. Jadi Hmm. memang di sini berarti ibaratnya ada kemungkinan misalkan berarti dedicate officer ini dia tidak berhasil karena kan memang dia ini kalau saya lihat, memang dia punya perusahaan ya Erika. Cuman memang ya udah pasti dia punya juga dedicate officer kan. Nah, lalu berarti ada Hmm. kemungkinan besar oh kayaknya ini dia tidak berhasil sehingga dia sendiri yang turun tangan begitu ya Erika untuk dia Hmm. menagihkan. Lalu begini Erika, yang menarik adalah begini kan berarti itu ada semacam perjanjian. Misalkan kita melihat itu posisi tawar menawarnya antara pihak negara dengan kita punya sipil itu kan berarti apakah di sini itu anu ya Erika dapat katakan itu tidak ada faktor yang dimana itu bisa menekan kita punya pemerintah. Katakanlah begini, misalkan Erika selaku pengusaha, lalu Erika memberikan bantuan kepada negara, lalu ternyata itu dia negara itu tidak kunjung membayarkan, lalu kemudian Erika sempat juga menempuh upaya hukum dan segala macam, dan memang udah keluar hasil putusannya. Lalu di sini Erika juga merasa apakah di sini hukumnya itu juga tidak bisa sampai menembus ke negaranya karena kan ketika Erika udah menang di dalam proses peradilan berarti seharusnya kan negara itu dengan cepat tuh langsung membayar Erika tidak sampai apa ya Hmm. menunggu lagi kita itu lalu juga Erika juga harus nagih lagi gimana kalau menurut Erika sendiri. Eh, Kalau aku bilang sih mungkin aku sih nggak tahu, cuman aku rasa sih ada something lah, kok. Maksudnya, Hmm. iya negara kan kalau sudah ada taruhlah sudah ada putusan, sudah ada semuanya gitu, ya pasti mereka cepet lah. Cuman kalau seandainya sampai sekarang mereka belum bayar, itu pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu ya apa Hmm. gitu Hmm. kan. Jadi mereka ngerasa kalau ya udah kalau mau ya segini aja. Jadi mereka kayak punya bargain position gitu loh Hmm. untuk menawar lagi taruhlah pengadilan udah bilang ya udah kamu bayar sekian M gitu ya plus denda plus bla bla bla. Terus habis gitu negara ngerasa mungkin waktu perjanjiannya itu ada sesuatu atau waktu waktu awal em, sign kontrak agreement-nya itu mungkin mereka sudah apa sepakat untuk sesuatu kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya negara bilang, "Ayo kamu kalau mau aku bayar sekian, kalau nggak mau ya udah kan gitu Hmm. jadinya." Hmm. Hmm. Itu yang Iya.
yang aku sih merasanya ada something lah, nggak mungkin juga negara sampai bertahun-tahun nggak bayar. Aku bukan belain negara kita sih, cuman so far sih rasanya seperti itu karena terus terang apalagi kalau sudah sampai di pengadilan. Aku kebetulan lagi ada proses urusan begitu-begitu, tidak dengan negara sih, tapi dengan perusahaan lain. Itu lumayan ya, emang prosesnya agak lama, namanya juga perdata kan. Ini udah Hmm. kasusnya udah setahun jalan di pengadilan, masih masih sekarang aja masih baru pembuktian kan gitu. Tapi kalau aku bilang sih apa ya, so far kalau seandainya itu utangnya banyak, itu biasanya kalau sekarang kayak aku sih utangnya nggak sampai MM-an, cuman udah ratusan juta, itu ada sita jaminan gitu-gitu loh. Jadi Hmm. rasanya sih kalau emang emang segitu banyaknya, dan apa kan pasti, aku sih nggak tahu, mungkin mungkin ada something lah. Itu tadi aku bilang, Hmm. mungkin kalau aku bilang sih mungkin ada something lah. Kan bisa aja kalau kalau seandainya mereka sepakat untuk ya udah oke sekian M gitu. Kalau kalau ini tak kasih jaminan apa gedung di mana gitu kan, atau tanah di sini gitu kan, negara kan punya tanahnya banyak. Kayak gitu-gitu aku rasa sih eh, bisa aja gitu. Kalau itu nggak dilakukan kan jadi apa ya, ada apa ya kan, kayak gitu kok. Benar, benar. Jadi kalau kita bilang itu pasti ada sesuatu hal yang memang itu tidak terungkap ya, karena berarti di sini ada semacam kalau orang bilang itu gapnya antara orang ini dengan pemerintah. Berarti ada memang Hmm. deal-deal yang memang itu kita juga tidak tahu gimana. Tapi pada intinya memang ini kok bisa selama itu berarti ada memang yang kurang tepat mungkin pada saat mereka bikin kontraknya itu ada yang kurang disampaikan lebih jelas seperti itu ya Rika. Sehingga ada orang itu blunder ya kan begitu. Oke, begini. Iya. Kalau menurut Erika sendiri kan berarti ini misalkan Erika selaku juga iya orang yang juga dimintai bantuan. Lalu kalau Erika sendiri itu kira-kira misalkan ini dimintai negara, "Ayo, Erika tolong, ya kan, bantu negara." Lalu Erika kemudian, ya saya bersedia. Lalu kalau dari Erika sendiri itu apakah cuma sebatas kasih uang atau Erika juga bilang begini, oh ya ini, anu ya, ibaratnya ada semacam kayak tadi Erika bilang itu, aku bisa cita jaminan. Nah itu apakah Erika juga untuk bergeningnya itu lebih prefer seperti itu ketika Erika juga dimintai ban atau cuma ya Erika cuma ya udah ya percaya aja sama negara akan kontrak lalu Erika serahkan uangnya atau gimana Erika gitu gimana. Eh, Kalau aku sih terus terang, kalau kalau angkanya sudah MM-an pasti aku ada jaminan lah. Aku nggak usah ngomong MM-an ratusan juta aja, aku sudah bilang jaminannya apa gitu kan. Apalagi waktu kemarin waktu COVID sempat ada beberapa yang nggak beberapa sih, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang mulai kolaps ya. Jadi mereka Hmm. perlu bantuan dana kayak gitu-gitu, dan untuk pinjam ke bank mungkin agak susah waktu itu. Jadi aku sih selalu ngomong gini, nggak apa-apa, tapi jaminannya apa gitu. Padahal Hmm. pinjemnya cuma berapa, 500 700 kayak gitu-gitu Hmm. loh. Tapi aku selalu Hmm. bilang ya udah nggak apa-apa, tapi harus ada jaminan. Apalagi kalau kalau udah MM-an pasti aku bilang ini jaminannya apa. Iya, iya. Jadi ada ya Erika, ibaratnya kalau Erika sendiri, wah ya pasti lah Erika bilang, oh ya jaminannya apa ya kan begitu. Jadi biar nanti Iya. antara negara dengan Erika itu nanti biar ada semacam bargaining yang bisa seimbang kan begitu Erika. Oke. Lalu begini Erika, berarti kan ibaratnya kalau kita kembali kepada case-nya itu kan memang di sini terlihatnya itu tidak ada semacam sita jaminan karena memang orang ini tuh trust bener ya dengan negara. Wah Mm-mm. ini pasti bayar kok. Jadi dengan harga sekian tuh udah didiskon tuh pasti bayar. Kan begini nih Kak. Apakah kemudian sekarang ibaratnya negara sendiri itu sebetulnya ya ibaratnya dia kira-kira bisa nggak sih Erika? Kayak orang bilang itu kan ini berarti kalau negara sampai pinjam kepada netizen ataupun warga negara berarti memang dalam kondisi yang memang benar-benar genting kan begitu karena nggak mungkin kalau misalnya akan tidak genting nggak mungkin negara sampai pinjam uang. Nah, lalu begini, apakah kemudian sekarang itu ketika dalam situasi seperti itu ya sebenarnya eh, warga negara itu juga memang juga harus bisa apa ya kalau orang bilang sih nothing tulus karena kalau misalkan
mungkin ya kalau misalkan kita kita bilang sama negara, oh ya, ya jaminannya apa ya? Tapi memang dalam kondisi seperti itu dia dalam kondisi yang memang kan memang ya krisis kan. Karena saat itu memang saya tahunya Hmm. itu dia di momen saat krisis sehingga di sini negara itu betul-betul butuh. Nah, lalu begini, apakah dengan kita kita memberikan secara cuma-cuma itu kalau menurut Erika sendiri itu juga ya udah kamu ya masih ada resikonya itu ya bakal dapat hal seperti ini gitu. Gimana ya, Erika? Kalau aku sih terus terang, kalau aku sih terus terang kalau kalau dengan angka segitu aku nggak bakal minjemin kecuali ada jaminan. Karena terus terang, eh karena terus terang gini loh, kalau nggak usah ngomong negara sih kok, temen aja kalau seandainya pinjem duit gitu, nggak usah banyak-banyak, pinjemnya mungkin cuman berapa, 5 juta kek, 7 juta kek, atau berapa, nggak ya nggak sampai 10 juta lah nominalnya kan, itu kalau aku minjemin biasanya kalau segitu, kalau kita minta jaminan kan ya nggak juga gitu kan, nominalnya cuma segitu mau mau apa jaminan. Pasti dengan umur segitu itu paling paling aku bilangnya dalam hati ya udahlah kalau seandainya dia nggak bayar ya udah ikhlas kayak gitu kan. Jadi nggak aku nggak bakal mengharap kalau kalau dengan ngasih apa maksudnya minjemin duit tanpa jaminan tuh aku berharap kembali aku pasti enggak gitu loh. Karena Hmm. kebanyakan ya pasti nggak kembali Iya, kayak iya, benar, gitu. benar, benar. Iya. Oke. Dan ini teman kita sendiri loh, maksudnya teman-teman yang lumayan dekat ya, bukan teman apa maksudnya bukan bukan negara yang notabene kita nggak, maksudnya ya yang kita nggak sehari-hari nggak kenal-kenal amat kan gitu. Jadi aku bilang sih ya kalau kalau tanpa jaminan dan oh iya kalau aku bilang ya nggak bisa ngomong sih. Kalau aku sih terus terang kalau kalau nggak ada jaminan aku minjemin duit ya aku dalam hati itu aku bilang ya udah kalau kembali ya syukur gitu ya, kalau nggak kembali ya udah aku rela, pasti aku bilang gitu dalam hati. Oke, oke, Erika. Berarti kan anu ya dapat dikatakan ya Erika juga ya sudah, istilahnya memang kalau misalkan Erika terpaksa juga harus minjamkan uang ini contohnya ke negara, misalkan Erika diminta bantuan ya Erika ini aja Erika katakan oh ya Erika bersedia lalu Erika juga ya udah cuman ngasihkan gitu dengan cuma-cuma ya kan begitu Erika. Kalau nggak ada jaminan Lah, ya nggak iya. berharap banyak sih kok terus terang. Iya, ini Erika juga pasti, oh ya, eh, saya kasih coba coba ya. Ya, pasti Erika juga pasti nanti minta, ya tolong dikasih jaminan kan seperti itu ya Erika ya, biar nanti oh ini Hmm. nggak sampai kemudian wah langsung keplas begitu aja kalau orang bilangan begitu. Oke 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 Erika. Lalu buat konklusinya ini buat para netizen apa Erika pada topik kita pada siang hari ini silakan Erika. Kalau aku bisa apa ya, kalau aku pribadi sih kalau kalau mau minjemin duit terus terang, entah itu ke teman atau ke siapa aja mungkin aku pasti minta jaminan kalau nominalnya besar, tapi kalau nominalnya ya itu tadi yang di bawah 10 juta mungkin ya ya itu akhirnya aku karena nggak minta jaminan jadi akhirnya aku ya kalau kembali syukur, kalau nggak kembali ya ya aku anggap amal kayak gitu-gitu. Jadi ya 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 ini harus legowo lah dalam artian, ya sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi kalau kalau masih belum berhasil ya ya gimana lagi kayak gitu. Ya, oke oke. Saya tambahkan ya buat Pak Netizen juga memang istilahnya untuk permasalahan dengan hutang itu memang agak sedikit pelik ketika memang tidak ada garansinya ataupun yang dipegang antara baik pihak peminjam ataupun yang pihak yang memberikan pinjaman seperti itu. Jadi memang alangkah baiknya juga sama seperti Erika juga, yaitu memang kalau misalkan para netizen juga dimintai bantuan ataupun pinjam uang itu pun juga alangkah baiknya pun juga disertai dengan jaminan sehingga di sini nanti ketika itu dalam proses kita menagih itu jauh lebih mudah seperti itu ya guys. Oke, bagi yang sudah nonton ya jangan lupa kemudian like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye bye.